Guys, hari ini aku akan ajakin kalian buat belanja di supermarket grosir terbesar di Inggris, guys. Challenge hari ini aku bakal spend 50 pound karena orang di sini, guys, kalau belanja banyak banget. Jadi kalian udah siap explore? Let's go. Guys, Costco ini beda sama supermarket biasa karena mereka tuh jual barang-barang grosir, guys. Kalau di Indonesia itu mirip sama Lotte sama Indo Grosir. Jadi orang-orang pebisnis itu banyak yang kesini beli barang-barang buat usaha mereka masing-masing dan harganya miring banget. Guys, aku akan mulai dengan hunting trolley dulu. Trolinya ada di sini. Dan beda sama Tesco, ini tuh nggak perlu naruh uang, guys. Ini troli super jumbonya XXL. Kalau kalian lihat, ini bisa muat kayaknya 3 orang dewasa muat ya, guys, di sini. Ini sebenarnya kedua kalinya, guys, aku belanja di Costco. Dan yang sebelumnya aku nggak bawa ini sama sekali karena aku cuma beli dikit. Jadi jujur, hari ini hari Minggu lumayan overstimulated, guys. Gara-gara lihat deh, rame banget, terus keranjangnya gede banget, guys. Sebelum masuk kita udah disambut sama section tanaman. Lihat ya, guys. Buat membershipnya itu butuh 42 pound dibayar di muka, dan setiap masuk itu harus scan membership dulu. Membershipnya 42 itu untuk 1 tahun full, kita nggak perlu bayar apa-apa lagi, dan benefitnya kita bisa beli bensin dengan harga yang lebih murah, terus barang-barang di sini juga harganya jauh-jauh lebih murah. Jadi banyak orang yang bilang sangat-sangat worth it buat keluarin uang segitu untuk membership aja. Dan sekarang kita masuk ke Costco, guys. Jadi di sini banyak banget section, dimulai dari elektronik, ada buah-buahan, sayur-sayuran, frozen food. Kita explore satu-satu. Yang aku baca agak susah buat navigate kita harus kemana di sini karena raknya itu diganti tiap periode, guys. Dan alasannya strategis biar orang spend lebih lama di sini karena mereka nyari mana ya gitu kan, lebih lama. Jadi mereka lebih banyak belanja, guys. Pinter banget kan? Ada LCD, ada laptop, ada TV di sana, mesin cuci segala macam itu ada di sekeliling nih. Karena lagi summer, udah bertumpuk-tumpuk ice cream machine atau mesin pembuat ice cream. Dan ini harganya 215 pound, guys. Belum apa-apa, lihat deh. Antri buat ke kasirnya penuh banget. Aduh, aku nggak tahu deh bisa berapa lama buat ngantri. Di Costco mereka juga jual perhiasan, bayangin, guys. Di supermarket ini ada perhiasan dikunci yang harganya juga nggak main-main. Ini 40 juta, 50 juta. Aku nggak tahu ya, guys. Aku punya trust issue sih. Kalau aku kayaknya nggak berani deh naruh di sini. Karena juga kacanya tipis, guys. Mungkin itu alasan mereka ada membership juga, karena mereka jadi tahu siapa aja yang masuk dan bisa ngefilter juga orang yang bisa belanja di sini, guys. Mau sedikit OOTD hari ini, aku keluar comfort zone aku pakai baju yang lebih cerah karena ini lagi summer, guys. Jadi kalau gelap tuh panas banget. Ini pakai kemeja, terus pakai kaos dan pakai celana bahan, ada tas juga, dan aku hari ini pakai sendal, guys. Kacamata karena silau banget di luar. Fun fact, aku nggak punya kerudung pendek ya, guys. Ini kerudung panjang banget tadi dan di luar sepanas itu. Akhirnya aku potong, guys, kerudungnya. Maaf ya, tapi lumayan satu kerudung bisa jadi 2 kerudung. Kita masuk ke bagian fresh produce. Ini ada seafood, ada buah-buahan. Guys, aku nggak sabar nunjukin kalian karena ini mungkin jadi favorit section aku di sini. Dari ujung sana sampai ujung sana lagi itu makanan-makanan yang harus di chiller dan juga roti-rotian, guys. Kita mulai dari roti-rotian dulu, oke, guys? Lihat, guys, mereka jual kue segede ini, mungkin kayak 3 kali tangan aku. Gede banget, ada cheesecake, ada strawberry cheesecake, ini ada kue Inggris juga buat pecinta bola, mungkin bakal beli ini. Kue-kuenya ini harganya untuk kue segede gini nggak begitu mahal, di 13 pound, guys. Ini menarik banget. Kayak ada dessert di gelas-gelas kecil-kecil gini.
Dan ini cocok banget sih kalau ada tamu, tinggal dikasih ini aja. Isinya 36.500.000, udah bisa dinikmatin sama tamu. Ini POV bagian kuenya guys. Yang menarik, ini tuh kuenya langsung diambil dari ini nih, bakery-nya. Jadi di belakang aku ini tempat mereka ngebuat roti, manggang roti. Terus abis jadi langsung ditaruh di sini nih guys. Tadi ini yang baru diambil, lihat deh masih ada keringet-keringetnya gini karena ini fresh banget. Isinya 36 lagi guys. Aku agak anxious karena aku tinggal kereta aku. Tadi aku tinggal terus hilang. Jadi aku bawa lagi deh. Aku ngerasa di sini tuh vibes-nya kayak lagi war, tau nggak? Kayak semua orang tuh kayak intens banget. Semua orang mau cepet-cepet, semua orang kayak bawa barang banyak-banyak banget. Jadi aku sekecil ini, nggak kecil sih guys, tapi aku sebatang kara ini overwhelmed banget. Aku kayaknya mau ambil ini dulu. Aku nggak tahu akhirnya akan aku beli atau enggak. Ini harganya 8 pound. Karena aku mau mengamankan keranjang aku juga guys. Karena kalau keranjang aku kosong, dikira nggak ada orangnya guys. Jadi oke, kita taruh aja. Ini kita masih pikir-pikir ya guys. Guys, di belakang aku ada chiller raksasa. Oke guys, itu namanya fresh produce. Isinya buah-buahan yang fresh diimpor dari berbagai macam penjuru dunia dan ditaruh di sini dalam box-box. Jadi udah nggak muat guys, chiller biasa. Makanya ditaruh di ruangan yang dingin banget. Ini di luarnya aja udah jual nangka. Ya Allah, beneran nih guys. Guys, ada nangka. Serius nih. Aku daripada carrot cake tadi mendingan beli nangka sih guys. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Ini barang pertama yang aku genuinely excited guys, ketemu di sini, ketemu nangka. Salah satu buah favorit aku. Saking susahnya nyari nangka di sini, aku beli nangka kaleng guys, bayangin. Dan ini satu gini harganya 250.000. Aku kayaknya bakal taruh dulu guys. Saatnya kita masuk ke kulkas raksasa guys. Guys, aku udah masuk. Ini suhunya sekitar 5 derajat, masalah. Dan ternyata nggak cuma buah aja guys, ada sayur-sayuran juga yang ukurannya nggak lebay. Lihat ya guys, kalau di supermarket biasa yang dijual tuh satu aja, kalau ini tuh dua, yang harganya 70.000. Sebagai penggila buah, aku lumayan takut kalap guys. Aku nemu kelengkeng Thailand yang harganya 115.000, 120.000, dan lumayan banyak juga guys. Di Indonesia mungkin harganya setengahnya. Kayaknya aku akan masukin ke koleksi buah aku di sini. Guys, nemu baby tomato 1 kilo harganya 120.000. Murah nggak guys? Pas banget lagi sariawan, aku ada di dunia jeruk. Ini satu plastik besar gini. Lihat guys, harganya 120.000. Aku bakal beli satu. Aku mau pilih dulu yang masih bagus-bagus nih. Guys, aku bikin konten belanja lagi. Itu thanks to you guys yang udah ngeramein konten belanja aku part 1. Aku kaget banget karena aku kira orang bakal bosen dengan konten belanja. Ternyata banyak yang excited, jadi aku putusin buat bikin part 2. Guys, please banget buat kalian yang enjoy dan suka nontonin, please subscribe kontennya, please like, comment, dan share. Karena itu bener-bener ngemotivasiin aku banget untuk terus bikin konten yang bermanfaat guys. Jadi thank you guys so much udah support aku sampai sekarang. Dan hopefully aku bisa terus bikin konten sesuai dengan apa yang kalian mau tonton. Jadi please yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sekarang. Ada tenda digantung gede banget, sama ada perosotan anak di atas itu guys. Wah. Ini lucu banget sih. Segede-gede gini pun dibangun di sini. Rasanya kayak taman bermain, tau nggak? Guys, ini ada official mainannya FIFA World Cup. Ada yang ngikutin bola nggak guys? Aku nggak begitu mengenali muka-mukanya. Tapi kayaknya yang ini itu si Mbappe.
Terus ini bajunya Messi, yang belakang tuh Ronaldo. Tuh aku lihat rambutnya Kane, kaptennya Inggris guys. Karena lagi summer, ini banyak alat-alat camping juga. Guys, adakah dari kalian yang suka camping atau naik gunung? Nih, sampai peralatan masaknya aja nih, itu ada gelas-gelas. Itu juga kalau mau rafting. Di sini tuh juga terkenal platter-platternya guys, atau satu piring yang isinya berbagai macam makanan. Jadi kalau orang mau bikin house party itu biasanya suka beli platter dari sini. Entertaining platters. Tada! Ini dia contohnya. Ada mix wrap 17 pound aja. Ini ada prawn mocktail. Orang sini suka banget makan ini kalau summer. Harganya 350.000, tapi udangnya gede-gede banget guys. Dan di tengah itu ada sausnya. Yang aku excited itu adalah si sushi platter ini. Harganya 15 pound, tapi kalau di luar guys, separuh ini itu 15 pound. Jadi buat dapat sebesar ini untuk 350.000 di Inggris itu udah terjangkau guys. Guys, ternyata ada part 2-nya lebih banyak lagi. Lihat nih guys, ada butter chicken curry atau ayam kuri. Harganya 10 pound tapi gede banget. Ini kalau aku bisa makan 4 kali minimal. Terus ini menarik banget, ada platter taco. Ini harganya 250.000. Jadi konsepnya adalah kita bisa pakai si tortillanya, dikasih keju, dikasih coleslaw, terus dikasih ayam sama saus. Ini emang cocok banget sih guys kalau mau ngadain party di rumah. Cuma emang buat ayam-ayamnya atau proteinnya itu belum halal karena nggak ada logonya. Tapi opsinya bisa beli salad gini atau beli sushi guys. Sekarang kita masuk dunia keju guys. Di sini itu emang cheese section gede banget karena orang sini suka makan apapun dikasih keju. Ini juga jumbo-jumbo banget nih guys. Ada cheese yang udah ada rotinya, jadi tinggal dipanggang dan tinggal diambil. Duh, kelihatannya enak banget. Harganya 120.000 juga. Aku mau cari mozzarella guys. Oh, ini mozzarellanya nih. Isinya ada 2, 3, 4, harganya 70.000. Jadi emang keju di Inggris ini guys itu nggak semahal itu karena banyak penjualnya dan juga diimpor dari negara-negara sekitar kayak Prancis, Belgia dan lain-lain. Ada macam-macam keju kayak gini. 350.000. Aku bakal beli satu mozzarellanya karena ini murah banget. Karena biasanya satunya aja tuh 2 pound, ini 4 biji 3,5 pound guys. Dan ini belanjaan aku mau masuk ke belanja protein ayam-ayaman. Aku mau lihat sih guys, di sini tuh sebenarnya ayam freshnya itu halal atau enggak. Yuk kita lihat ada apa aja. Buat protein hewani, mereka punya salmon nih guys, gede banget dari ujung sampai ujung. Di sana juga ada berbagai ikan lainnya. Ini aku mau lihat harga salmonnya. 1 kilo 100 gram guys, harganya 20 pound. Dan menurut aku kalau ini nggak jauh beda sih dari supermarket biasa, karena supermarket biasa juga kadang suka ada diskon. Jadi buat sekarang aku skip dulu. Ini ada salmon versi satu gini, harganya 19 pound guys, atau 450.000 sebesar ini. Ini kayaknya buat para chef ya. Itu mungkin lebih prefer beli itu karena bisa dipakai kepalanya, bisa dipakai bagian tulangnya, nggak paham. Tapi kalau dijual pasti ada yang beli. Ke tempat dagingnya, ini udah di area daging dan di dalam itu tempat pemotongannya guys. Jadi mungkin dikirim dalam bentuk yang lebih besar, terus dipotong di sini guys. Penampakan opsi dagingnya, ada yang dipotong steak, ada yang dipotong cincang. Cuma kalau aku lihat guys, dagingnya belum ada logo halalnya, jadi aku skip dulu. Dan aku mungkin lihat opsi seafoodnya aja. Mereka jual udang, ini hampir 1 kilo 900 gram. Harganya 300.000. Terus ini yang udah dibumbuin 400 gram, yang ini harganya 140.000.
Oke guys, aku melihat Taste of Asia atau rasa Asia. Ini ada tteokbokki, ada kimchi, ada teriyaki, dan harusnya di sini jauh lebih banyak lagi guys. Yuk kita explore. Tapi aku excited buat ngelihat ada apa aja. Aku lihat di konten orang, mereka jual Korean fried chicken yang halal. Aku harus nemuin itu ada di mana. Wah guys, di kulkas ini mereka jual durian frozen. Ini 400 gram dari Malaysia. Malaysia Musang King. Harganya sekitar 300.000. Dan Musang King Malaysia itu kayak one of the best durian yang pernah aku makan. Kalian udah pernah belum makan durian frozen? Dan enak atau enggak? Guys, sekarang kita masuk ke section frozen food. Lihat nih guys, di kiri kanan aku itu kulkas yang tingginya setinggi-tinggi orang. Literally guys, kulkasnya itu dalam banget sampai ujung sana. Ini kayaknya orang bisa hidup di dalam kulkasnya guys. Nah ini ada yogurtan dan di sana ada frozen chicken. Lihat satu-satu ada yang menarik atau enggak. Ini ada scallop harganya 900.000, hampir sejuta guys. Aku menemukan es krim boba mangga guys. Ini kelihatan enak banget, mangga boba guys. Dua hal yang paling aku suka. Aku kalau beli boba tea itu pasti belinya rasa itu. Cuma harganya 170.000 dan itu banyak banget. Aku skip dulu. Cuma menarik, ternyata lumayan banyak di kulkas ini barang-barang yang berhubungan sama rasa Asia guys. Guys, aku menemukan hidden gem. Ini chicken fillet crispy tapi halal. Ada logo halalnya guys. Aku ngeliat tadi ini kulkas kosong banget dan dikerumunin banyak orang. Lihat ya guys, box-boxnya udah pada kosong. Dan tadi yang ngerumunin kayak orang berjilbab gitu. Jadi aku bilang kayak mungkin bisa dicek, ternyata bener. Lihat guys, ini 1,7 kilo ayam, ada 11 fillet, harganya 180.000. Ya penampakan keranjang aku sekarang. Aku nggak tahu sih so far berapa, tapi kayaknya udah di 30 sampai 40 pound guys. Guys, yang aku cari-cari, satu alasan kenapa aku kesini, akhirnya ketemu Korean chicken yang halal guys. Ini tuh viral di TikToknya orang Inggris. Lihat nih guys, Korean fried chicken nggak pakai tulang dan halal guys. Aku kayaknya bakal beli si sweet and garlic. Terus dia juga ada rasa yang pedes guys. Ini dua ayam Koreanya, lihat deh segede gini, 1,2 kilo dan ada dua rasa. Aku main galau, sweet and spicy atau sweet garlic. Harganya lumayan mahal sih guys. 13 pound, sekitar 250.000. Jadi kayaknya budget aku nggak cukup kalau harus beli dua. Mungkin aku akan pilih, aku bakal pilih ini guys, sweet garlic Korean chicken. Next time insya Allah, mungkin bulan depan kalau aku kesini lagi, aku akan coba yang ini. Guys, ada tempat yang dikeroyok orang lagi, yaitu telur. Guys, ini satu telur isinya 24, harganya 4 pound. Kalau dikerumunin orang itu artinya murah guys. Jadi kita beli aja stok telur untuk di rumah. Di depan aku ada kemacetan yang hakiki. Udah antri. Ini sekarang adalah section makanan kering guys. Jadi ada oat, ada granola, terus juga ada minuman-minuman manis di botol-botol yang kayaknya kurang lebih per pack itu di 9 sampai 24. Jadi buat yang emang suka suatu brand atau suka suatu minuman, itu biasanya pada beli di sini. Aku lihat cukup banyak orang muslim guys, keluarga-keluarga muslim di sini yang kelihatannya mostly dari Bangladesh atau dari Pakistan. Kalau dilihat sih opsi makanan halalnya lumayan, walaupun di perdagingan tadi itu yang fresh nggak ada, tapi emang barang-barang lain di sini super lengkap sih guys. Apalagi kalau kita punya anak yang banyak, pasti akan happy banget diajak ke sini, bisa beli jajanan-jajanan kecil-kecil di stok gitu kan.
Dan ini kegiatan minggu yang seru juga buat anak-anak. Guys, kebukti ya kalau Costco ini jadi satu tempat favorit orang Inggris buat belanja. Bukan cuma karena pilihannya yang banyak banget, tapi secara harga juga good deal banget. Karena guys, realita cost of living atau biaya hidup di Inggris itu naik gila-gilaan, terutama setelah Inggris berpisah sama Eropa. Itu yang bikin 8 dari 10 orang Inggris bilang kalau menurut mereka harga itu udah nggak make sense lagi. Makanya dengan mereka belanja di Costco ini katanya bisa hemat sebesar 20%-an. Di Inggris ini rata-rata per keluarga bisa keluar 350 pound per bulan kali 12 dikurang 20%, itu kalau dirupiahin sekitar 20 juta rupiah dengan mereka pilih belanja di Costco tiap bulan. Jadi tambah lama compounding ya guys, tambah lama tambah murah, tambah murah, tambah murah lagi, dan tambah bisa lebih hemat. Ini section yang pasti ibu-ibu suka karena barang-barangnya yang ngebantu banget di dapur. Dari oven, presto, ini ada mesin kopi juga. Kita bisa ngelihat langsung produknya karena di sini mostly tuh orang belanja kayak gini guys di Amazon atau Tokopedia-nya lah di Inggris. Tapi dengan kita kesini, kita bisa ngelihat langsung, bisa megang langsung, bisa ngebayangin gedenya barangnya tuh seberapa banyak, dan kita bisa bandingin juga lebih murahan online atau murahan di sini, dan baru kita beli gitu. Ada alat jus guys, dan harga di sini nih dikasih berapa harga di Costco dan berapa yang di diskon atau savingsnya, yaitu 20 pound atau sekitar 450.000. Jadi lumayan banget. Ini ada My Dream Mixer. Aku lumayan kaget ada di sini. Harganya di 335 termasuk pajak. Jadi yang bikin bingung, nggak ada tulisannya ini section apa. Cuma nomor-nomor kayak gini 200, 227 yang kita menebak-nebak berhadiah aja kira-kira isinya apa, kita explore. Makanya guys, kalau kesini harus sudah siap waktu minimal banget 1,5 jam mungkin untuk bisa explore dan menemukan barang-barang yang kita cari. Guys, aku lihat ada kulkas part 2 sekarang ke bagian susu persusuan guys. Ini isinya krim, ada butter juga. Beset gak guys? Ini ada oat milk 3 biji, harganya 4 pound. Biasanya harganya 2 pound. Jadi kayaknya aku beli 3 karena lebih murah. Guys, yang aku notice ya, di saat orang belanja, petugasnya tuh gercep banget untuk restock. Karena ini emang hari belanja nasional akhir minggu. Jadi barang-barang tuh cepet banget keambilnya nih guys. Kayak gini-gini nih. Ini udah pada OTW out of stock. Padahal ini jam 3 ya guys, masih jam 3 sore tuh guys. Jadi selagi orang belanja, petugasnya banting tulang untuk restock nih guys. Nih guys, buah naga warna kuning. Aku cobain pertama kali makan buah naga kuning guys. Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget, aku gak nyangka manis ini. Karena biasanya buah naga tuh kan ada asam-asamnya atau manisnya tuh nggak terlalu yang nonjok banget. Ini manis banget sih guys. Di Indonesia ada nggak guys buah naga warna kuning? Cicip part 2, ini namanya caramelized cheese atau keju yang di caramelize. Biasanya mungkin bawang kali ya yang di caramelize, tapi aku nggak tahu. Ini aku mau coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ya bener sih, caramelized bawang dimakan pakai keju. Cuma aku nggak beli kayaknya. Aku bingung mau dibikin pakai apa. Tapi mungkin next time kalau aku udah kepikiran, aku akan coba beli. Guys, aku udah selesai kayaknya belanjanya. Dari kalkulasi aku kurang lebih 63 pound. Aku nggak tahu bakal lebih atau kurang. Itu nggak guys? Karena aku ngerasa belanjaan aku hari ini tuh bukan belanjaan pokok aku biasa. Kayak aku biasa beli sayur, terus beli banyak protein. Kalau ini tuh belanjaannya lumayan belanjaan happy-happy, menyenangkan perut aku, menyenangkan hati aku. Barang-barang yang aku nggak pernah lihat sebelumnya dan nggak sering aku makan. Kayak nangka, kayak Korean fried chicken itu nemu di sini. Jadi aku galau.
perlukah aku kurangin atau aku ya udah aja dengan kelebihan sekitar 15 pound. Oke guys, ini aku menuju ke check out ya guys. Antrinya lumayan mengular. Terakhir aku kesini, aku antri setengah jam. Cuma karena ini hari Minggu, mungkin bisa lebih lama lagi guys. Guys, ada tester lagi. Tester terakhir hari ini. Jadi ini corn atau jagung. Kayak jagung di apa ini ya, di roast gitu, keras. Tapi ini jadi makanan snack yang lumayan rame di Inggris. Guys, enak banget. Asin, manis gitu. Aku suka banget snack yang kombinasi asin manis guys. Karena nggak bisa milih antara asin, nggak bisa milih antara manis. Jadi apapun yang berhubungan dengan campuran keduanya. Kayak contoh kalau di Indo aku suka beli Japota. Nah itu I love. Hi, can I get this one please? Thank you so much. Have a good day. Belanja terakhir hari ini. Love corn, sweet and salty. Harganya guys 160.000, tapi ini dapat banyak banget. Kayaknya aku bisa makan sehari satu plastik. Ini ya penampakan keranjang belanja aku. Dari sini kira-kira ada nggak yang kalian tertarik untuk cobain? Oke guys, kita udah di tempat check out. Kita cari mana yang paling sepi. Oke guys, aku mau pesen mango smoothies. Tadi ada orang yang beli, kelihatan enak banget. Jadi aku langsung order. Nih guys, 2,5 pound atau 60.000. Dan kita tinggal menunggu nomor antrian kita 248. Guys, belanja hari ini aku total habis 68 pound. Budget aku 50 pound. Gagal guys. Kelebihan dikit, aku udah berusaha ngerem banget. Cuma emang barang-barang di sini tuh barang-barang yang bukan cuma sekali makan aja. Jadi dari buah, dari ayam-ayam tadi yang aku beli itu mungkin bisa last seminggu 2 minggu. Jadi kalau kalian belanja sekeluarga itu worth it sih. Cuma kalau kayak aku yang makan cuma aku aja, kayaknya agak sedikit takut bosen ya dan menu-menuin kulkas. Tapi aku happy karena ini kedua kali aku kesini, walaupun emang rame banget, tapi aku cuci mata banget ngeliat banyak makanan-makanan yang aku nggak lihat di supermarket sebelumnya. Ini aku lagi nunggu beli smoothies mangga, aus parah guys, dan kelihatan enak banget. Chester Smoothie, thank you so much. Guys, alhamdulillah belanja hari ini udah selesai. Hari Minggu aku cukup wholesome. Aku bisa ngelihat banyak hal-hal baru juga di sini. Dan yang paling penting nunjukin ke kalian juga gimana sih grosiran di London, Inggris. Hope you guys enjoy it. Dan please banget kalau kalian suka sama series belanja lagi, aku bakal bikin ke supermarket lain. Kalau kalian tinggal di Inggris atau pernah ke Inggris, ada rekomendasi supermarket buat aku, please tulis di komen juga biar aku explore. And thank you guys for watching. Jangan lupa yang belum subscribe, please subscribe, like, comment, and share video ini biar aku bisa terus kasih kalian konten-konten yang bermanfaat. Thank you guys. Assalamualaikum.